Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan materi tentang relasi dan fungsi. Nah, relasi adalah aturan yang menghubungkan dua himpunan. Nah, di sini contoh ada dua himpunan, yaitu himpunan A dan himpunan B. Yang mana dikatakan relasi? Nah, relasi itu kalau ada misalnya seperti ini. Nah, ini saja sudah dikatakan relasi. Ya, dia menghubungkan antara himpunan 1 dan himpunan 2. Ini sudah dikatakan relasi. Kalau mau ditambah lagi boleh? Boleh. Misal. Misal ya. Ini namanya relasi. Pokoknya kalau ada hubungan antara himpunan A dan himpunan B itu dinamakan relasi. Nah, dalam relasi dan fungsi itu ada yang namanya domain, kodomain, domain atau daerah asal, kemudian kodomain, daerah lawan, dan ring atau dinamakan daerah hasil. Yang mana dinamakan domain? Domain itu namanya daerah asal. Ya, yang namanya domain itu yang sebelah kiri. Ini namanya domain. Jadi, domain dalam himpunan A dan B itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Kemudian kodomain, yang dinamakan kodomain adalah daerah lawan. Daerah lawan itu yang ini, dinamakan kodomain. Berarti anggotanya adalah 4, 5, dan 6. Kemudian ring. Ring itu daerah hasil. Daerah hasil ya. Ring itu daerah hasil. Yang mana dinamakan daerah hasil? Daerah hasil bisa dilihat dari kodomainnya. Yang mana yang mempunyai, yang ada tanda panahnya. Ya, berarti kan yang 4 dan 5. Kenapa 6 tidak? Karena dia tidak mempunyai pasangan. Berarti dia bukan ring atau daerah hasil. Jadi untuk ring atau daerah hasil itu anggotanya adalah 4 dan 5. Ya, ingat, ring itu berada di kodomain yang mempunyai pasangan di domainnya. Itu namanya daerah hasil ya. Kemudian fungsi. Fungsi atau disebut dengan pemetaan adalah salah satu jenis relasi yang memiliki suatu syarat suatu relasi bisa disebut pemetaan atau fungsi adalah setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Ini ya, Ibu tandai ya, setiap anggota domain. Jadi, kalau kalian mau menentukan itu fungsi atau bukan, lihat di domainnya. Domain itu adalah daerah asal. Kita kerjakan contoh di bawah ini ya, yang di sini. Nah, kita lihat dari dua himpunan ini. Apakah himpunan ini merupakan fungsi atau bukan fungsi? Kita cek domainnya. Domainnya berarti kita lihat yang A-nya saja. Setiap anggota domain memiliki satu pasangan. Berarti semua yang ada di domain harus mempunyai pasangan. Kita lihat. Oh, ternyata ada angka 5 yang tidak mempunyai pasangan. Berarti dia disebut dengan bukan fungsi. Kemudian yang selanjutnya, yang sebelahnya. Di sini kita lihat domainnya. Semua punya pasangan ya. Kita cek satu-satu. 1 pasangannya dengan 2. Kemudian 2 mempunyai dua pasangan, yaitu 2 ke 1 dan 2 ke 4. Dia mempunyai 2 pasangan.
Padahal di sini disebutkan hanya boleh memiliki satu pasangan. Nah, berarti dia disebut dengan bukan fungsi. Ya, karena 2 ini mempunyai 2 pasangan, 2 ini kan berada di domain. Karena dia mempunyai 2 pasangan, berarti dia disebut dengan bukan fungsi. Karena syarat fungsi dia memiliki hanya satu pasangan saja. Kemudian yang gambar selanjutnya, cek 1 pasangannya 3, oke. 2 pasangannya 1. Oke, gambar selanjutnya yang ketiga. Nah, di sini kita lihat 1 pasangannya adalah 3. Kemudian 2 itu pasangannya 1. 3 pasangannya 2. Oke, benar ya. Ini sudah benar. 4 pasangannya 3. 5 pasangannya 4. Oke, ini sudah benar semua. Nah, syaratnya kan domain harus mempunyai pasangan ke B. Meskipun yang di daerah B itu tidak ada yang tidak mempunyai pasangan. Itu tidak masalah. Ini tidak masalah. Yang pasti di domainnya harus semua mempunyai pasangan. Jadi gambar yang ini merupakan fungsi atau disebut dengan pemetaan. Kemudian yang gambar selanjutnya, yang gambar diagram kartesius. Gimana cara menentukan dia fungsi atau bukan? Kita cek. X, setiap X itu adalah domain. Sedangkan Y itu adalah kodomain. Nah, kalau kita mau mengecek dia suatu fungsi atau bukan, berarti kita lihat di domainnya saja. Di domainnya saja kita lihat. 1 pasangannya dengan 1. 2 pasangannya dengan 1, 2 juga pasangannya dengan 2, 2 pasangannya dengan 4. Dia mempunyai lebih dari satu pasangan. Ternyata dia memiliki 3 pasangan. Berarti dia disebut dengan bukan fungsi. Kemudian gambar yang kedua sama, X disebut dengan domain, Y-nya disebut dengan kodomain. Kita cek. 1 pasangannya dengan 1, 2, 3, 3, 2, 4, 5, 5, 3. Karena dia hanya memiliki satu pasangan, berarti disebut dengan fungsi. Kemudian yang terakhir, 1 pasangannya dengan 1, 2 dengan 1, 3. Nah, 3 ini ada mempunyai 2 pasangan, yaitu 3 dengan 1 dan 3 dengan 2. Berarti dia disebut dengan bukan fungsi. Oke, paham ya? Nah, kemudian yang terakhir adalah cara menentukan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan. Kemarin sudah kita bahas ya. 1, di sini yang soal yang pertama 1,2, 2,2, 3,2, 4,2. Nah, yang sebelah kiri ini disebut dengan domain. Kemudian yang sebelah kanan disebut dengan kodomain. Jadi dilihat saja yang sebelah kiri ada nggak angka yang sama. 1, 2, 3, 4. Tidak ada ya. Berarti dia disebut dengan fungsi. Kemudian yang kedua kita cek 11 ya, kita cek yang sebelah kiri ya. 11, 11. Nah, ini ada angka yang sama, berarti dia hanya mempunyai 2 pasangan. Nah, berarti ini bukan fungsi. Karena di domainnya ada 2 ya, ada 2 angka yang sama. Ini juga 14 sama 14. Yang C 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini disebut dengan fungsi. Kemudian terakhir 21, 21. Nah, ada angka yang sama, berarti disebut dengan bukan fungsi. Oke, fungsi sudah, fungsi atau disebut dengan pemetaan sudah. Kemudian kita menentukan banyaknya pemetaan atau banyaknya fungsi. Nah, gimana cara menentukan banyaknya pemetaan atau fungsi? Nah, di sini ya kita lihat banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, jangan kebalik ya.
dari himpunan A ke himpunan B, berarti B-nya yang dipangkatkan A. Ya. Atau ada yang banyak menuliskan NB pangkat NA. NB pangkat NA. Ada yang menuliskan seperti ini. NB itu apa? Ya, B itu banyaknya himpunan B besar ya. Yang A banyaknya himpunan A. Nah, kalau yang ditanya adalah banyaknya pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, berarti A-nya yang dipangkatkan B. Oke, contoh ya. Diketahui himpunan A itu anggotanya adalah 1, 2, 3. Himpunan B anggotanya A, B. Tentukan banyak pemetaan dari A ke B dan dari B ke A. Oke, dijawab ya. A itu adalah anggotanya 1, 2, 3. Berarti A kecilnya sama dengan banyaknya anggota. Oke, banyaknya anggota ada 3 ya. 1, 2, 3. Berarti banyaknya anggotanya adalah 3. Kemudian kalau B itu anggotanya adalah A, B. Berarti banyak anggotanya berapa? 1, 2. Berarti banyak pemetaan dari A ke B sama dengan B pangkat A. B pangkat A itu berapa? B itu adalah 2, A itu 3. Berarti 2 pangkat 3 adalah 8. Kemudian banyak pemetaan B ke A berarti A pangkat B. A-nya tadi berapa? A-nya 3, kemudian B-nya adalah 2. Berarti 3 pangkat 2 adalah 9. Berarti jawabannya seperti ini ya. Oke, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.